Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, tentunya balik lagi di program yang sangat luar biasa, menginspirasi dan penuh kebahagiaan. Apalagi kalau bukan program Lentera Aswaja Podcast Spesial Ramadan. Nah, di episode kali ini hostnya itu aku, Restu Barko. Kalian mungkin udah kenal ya. Teman-teman, sebelum nonton, ayo silakan dilihat paling bawah ada tulisan subscribe. Nah, subscribe dulu dong, biar kita makin semangat untuk membuat konten-konten yang inspiratif dan tentunya juga bermanfaat untuk teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang nonton, di episode kali ini spesial di bulan Ramadan. Kalau misalkan kita ngomongin soal bulan Ramadan, itu banyak banget hal-hal yang luar biasa. Dan tentunya di bulan Ramadan ini menjadi luar biasa. Hari ini menjadi kebahagiaan bagi saya khususnya sebagai host di episode kali ini, karena narasumber kali ini tuh wow, beliau ini sosok inspirasi banget. Senyumnya itu ibarat lagu Nasar, senyumnya sungguh menawan. Kita langsung sapa aja. Di sini ada Ustadz Fuad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Aduh, luar biasa nih. Ya. Harusnya host yang nanya kabar ya. Ini kebalikannya ya, narasumber tadi lupa kayaknya nanya hostnya nanya kabarnya gitu. Iya, jadi langsung luar biasa. Sepertinya mau menggantikan saya di sini ya. Nanti boleh lah. Jadi spesial with Ustadz Fuad. Siap. Antum sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat, dan mudah-mudahan juga keluarga besar Ayuki khususnya sehat semua, dan juga pemirsa dari sahabat dakwah Lentera Aswaja Podcast mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau siapa-siapa yang di rumah yang nonton, ada istri mungkin atau anak keluarga? Ya, semuanya mudah-mudahan sehat saja seperti itu yang menyaksikan acara ini. Tadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur yang barokah. Amin. Amin. Ya. Kalau ngelihat dari pakaiannya tuh luar biasa nih, sepertinya ada aroma-aroma sebentar lagi jadi gubernur ya, Pak? Amin. Pakai batik, pakai peci, ada logo kujangnya, ini khas tradisional ya. Ya paling tidak sekarang Kaprodi dulu lah. Karena benar ini Kaprodi MPI ya. Iya. Kaprodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Dan teman-teman, di bulan Ramadan ini kita sambil ngabuburit nih, Ustaz. Alhamdulillah, makasih nih udah mau support kami ngobrol-ngobrol di sore hari ini menjelang buka puasa nih, sambil ngabuburit menemani sahabat-sahabat nih di semuanya yang nonton. Oke, Ustaz. Berbicara soal bulan Ramadan itu pasti identik dengan ibadah yang menjadi khas Ramadan banget. Biasanya di awal pertama bulan Ramadan itu masih tuh penuh. Udah kayak saldo ATM-nya rektor. Rektor kita ATM-nya saldonya. Mudah-mudahan ini kebagian. Amin. Rektor boleh yang ini bukaan. Jadi di Ramadan itu pasti identik sama khasnya ibadah yang paling khas banget di Ramadan adalah ibadah tarawih. Sampai masih tuh banget ya, Ustaz. Di daerah antum itu sampai hari pertama, kedua, ketujuhnya ada kemajuan, nanti shopnya semakin maju ternyata. Maju apa tuh? Iya, maju stopnya, jadi tinggal beberapa stop saja. Jadi maju, sisanya kosong ya? Kosong. Itu stop apa saldo? Yang saya kosong banget. Jadi kan ibadah khas di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Kita tuh terbiasa melaksanakan ibadah sholat tarawih itu di bulan Ramadan. Kemudian saya penasaran nih, Ustaz. Asal muasal sholat tarawih ini tuh terciptanya seperti apa, Ustaz? Kalau sholat 3 waktu kan Isra Miraj ya? Kalau nggak salah itu Isra Miraj, itu sholat 5 waktu adanya sholat. Dan kalau misalkan berbicara mengenai tentang sholat tarawih, sejarahnya seperti apa, Ustaz? Boleh diulik. Terima kasih kepada Mas Koko nih. Iya, Mas Koko aja. Kadang-kadang dipanggil Akika juga. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betul tadi yang dikatakan oleh Mas Koko ya, memang ada ibadah khusus yang ini tidak dikerjakan di luar bulan Ramadan, yaitu disebut dengan kita salat tarawih ini. Sebelum kita bicara tentang sejarah itu salat tarawih, memang ada 3 hal yang ketika kita datang di bulan Ramadan ini yang mesti kita perbanyak di dalam beribadah.
Nah, 3 hal itu salah satunya adalah sholat. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat, yaitu sholat-sholat sunnah. Dan di antara sholat sunnah yang sangat dianjurkan hukumnya sunnah muakkad, yaitu sholat tarawih yang dikerjakan setelah sholat isya. Jadi waktunya untuk sholat tarawih itu dimulai pada sholat isya sampai nanti sebelum terbit fajar. Oh, sebelum terbit fajar? Boleh, jadi boleh masih mengerjakan di situ waktunya. Pas sahur juga kalau nggak keburu boleh ya? Betul, ya. Jadi sebelum misalkan ada waktu malamnya mungkin nggak sempat, kemudian kita bangun jam 4 atau setengah 4, nah kita tarawih diperbolehkan pada waktu itu. Jadi waktunya antara ba'da isya sampai nanti sebelum fajar itu. Jadi tarawih di pas waktu sahur boleh ya saya? Boleh, silakan. Yang nggak boleh itu adalah sahur sambil tarawih. Jadi saatnya baca lagi sambil makan. Ya, sebelumnya yang kita sedang menyaksikan salat tarawih itu berjamaah. Jadi asal-usul salat tarawih itu sebenarnya adalah ketika pada saat itu datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat tarawih itu secara sendirian. Ya, di masjid itu. Kemudian ketika hari kedua ternyata ada sahabat yang menyaksikan, melihat Rasulullah sholat pada isya itu, sehingga kemudian para sahabat satu persatu berbondong-bondong mengikuti sholatnya Rasulullah. Hari kedua, ketiga itu semakin banyak sampai akhirnya pada hari kesekian Rasulullah tidak datang ke masjid. Padahal para sahabat sudah menunggu. Akhirnya esok harinya dipertanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak datang? Kami sudah menunggu untuk sholat berjamaah dengan engkau. Rasulullah mengatakan, saya takut nanti ini sholat menjadi wajib bagi kalian. Dari situlah sebenarnya hukum sholat tarawih itu adalah sunnah muakkad. Dan tentunya ini memiliki fadilah dan keutamaan. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini adalah sholat yang tidak ada selain di bulan Ramadan. Tentunya ibadah ini yang dikhususkan di bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan yang nanti akan kita bahas. Berarti kita bahas yang satu ini dulu ya. Makanya subscribe langsung nih. subscribe dulu. Iya. Lanjut. Nah, sebelum kita bahas tentang fadilah keutamaannya, nah sekarang kita tentang jumlah tarawih itu berapa? Iya. Karena kan suka ada yang nembak. Iya. Ada yang 11, ada yang 8 rakaat dengan 3 rakaat witirnya, kemudian ada yang 20 dengan 3 witirnya. Nah, sebelum kita ke sana, jadi pada saat awal itu tarawih itu dilaksanakan secara sendiri sampai kemudian pada masa Umar bin Khattab, ketika melihat para sahabat melaksanakan sholat tarawih itu dengan cara paling sendiri-sendiri, ada yang mungkin di pojokan masjid, misalnya itu pada pelataran, ada di halaman dan sebagainya. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk melaksanakan sholat tarawih itu dengan cara berjamaah. Nah, dari sejak itulah kemudian sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Jadi pada masa Rasulullah dikerjakannya sendiri-sendiri. Jadi mulai pada masa Umar bin Khattab, tarawih itu dilaksanakannya dengan cara berjamaah. Biar lebih tertib ya, Betul, ya kelihatannya itu lebih dan inilah sebagaimana Mas sampaikan, inilah nikmatul bi'dah, seperti itu. Nah, pada saat pelaksanaan jumlah rakaat itu memang ada berbeda pendapat. Ada yang 8, ada yang 20, bahkan ada yang 36, Mas Koko. Ada juga yang 0 rakaat. Ada yang Tarasaware. Jadi yang salah itu sebenarnya yang tidak sholat. Jadi kalau mau sholatnya 8, mau 20 atau mau 36 silakan. Yang terpenting saat ini merupakan kesempatan emas bagi kita dipertemukan di bulan Ramadan ini. Sangat disayangkan kalau seandainya kita tidak sholat tarawih ini. Jadi sholat tarawih ini merupakan satu paket dengan puasa Ramadan. Sepaket gitu ya. Satu paket. Dan dalam sebuah hadis disampaikan kalau Rasulullah SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa saja yang mendirikan sholat tarawih ya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ihtisaban dan juga dengan penuh keikhlasan
mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus dosa-dosa yang lama itu yang sudah lewat ini. Jadi ini merupakan salah satu keutamaan dari sholat tarawih ini. Dan itu sejalan dengan man shoma Ramadana. Jadi pada siapa yang puasa di bulan Ramadan, iman dan ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Sama, jadi kalau siangnya kita puasa, malamnya itu tarawih. Iya, seharusnya dengan tarawih. Jadi paketnya lengkap gitu. Dan itu menghapus dosa-dosa di masa lalu. Betul. Hei kameramen Rijal, sholat, Anda tobat, sholat tarawih menghapus dosa Anda masa lalu. Dosa-dosa kita ini bisa terhapuskan di dosa-dosa yang masa lalu ketika kita melaksanakan ibadah puasa dan juga tarawih. Sebegitu besarnya pahala dan fadilahnya saja. Betul. Nah, kita harus bahas nih. Betul. Jadi ini salah satu keutamaan yang tidak ada di bulan lain. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan ketika kita ada bulan Ramadan kemudian melewatkan kesempatan ini. Kan dalam tujuan dari salah satu dari puasa itu la'allakum tattaqun kan. Ya. La'allakum tattaqun, la'alla itu harfu tarawih dalam bahasa Arabnya itu artinya bahwasanya untuk mencapai ketakwaan itu ada sesuatu yang perlu kerja keras. Betul. Bukan hal yang mudah. Nah, untuk bisa mendapatkan derajat takwa itu salah satunya di antaranya kita melaksanakan paket tadi, puasanya dan sholatnya. Tadi kan berbicara mengenai satu paket antara sholat tarawih dan juga puasa. Dan tadi Antum sudah membahas pahalanya sangat luar biasa, bisa menghapus dosa-dosa di masa lalu, mungkin bisa juga kenangan Anda di masa lalu ya. Tapi berbicara mengenai hal itu, ibadah tarawih pasti memiliki pahala yang sangat besar. Tapi lagi-lagi apalagi buat kita anak-anak muda yang generasi Z, males banget apalagi kalau misalkan imamnya lama, itu males banget, serius. Jujur nih saya which is nabati. Saya juga agak sedikit males, mungkin sebagian teman-teman yang nonton juga malas untuk sholat tarawih, mungkin mereka belum mengetahui fadilah dan keutamaan sholat tarawih itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Itulah gunanya kita broadcasting di sekarang. Itu mesti kita podcast. Jadi kalau kita tahu rahasia di balik itu, pasti ada semangat. Betul. Kalau kita punya tujuan, punya keinginan, pasti dengan sekuat tenaga kita ingin mencapai itu kan. Jadi tadi kalau kita sudah mengetahui di balik rahasia tarawih itu, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan kan pahala-pahala itu dilipat gandakan. Nah, otomatis tadi selain mendapatkan tadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan puasa dan juga tadi melaksanakan tarawih, otomatis ibadah-ibadah yang kita laksanakan salah satunya sholat tarawih akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi itu kullu ma'amila bani Adam awalahu ila shaum fa innahu li wa ana azibihi. Jadi setiap apa yang dikerjakan oleh manusia itu sejatinya akan kembali lagi kepada manusia itu sendiri kecuali puasa kata Allah. Wa ana azibihi, dan saya yang akan langsung memberikan pahalanya. Nah, rangkaian kegiatan yang ada di bulan puasa salah satu salat tarawih. Kita nggak bisa menghitung, hanya Allah yang tahu yang akan memberikan balasannya itu. Kalau kita punya semangat ke sana, insya Allah nggak ada yang namanya berat untuk beribadah itu. Jadi insya Allah dengan pemahaman kita ini adalah kesempatan besar. Belum tentu kita tahun depan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ya, insya Allah kalau setelah ini anak-anak muda tadi semangat lagi untuk ikut salat tarawih tadi. Maka tadi syaratnya wahtisaban. Ikhlas ridho. Jadi salat tarawih itu bukan hanya sekedar ikut tren, bukan hanya sekedar ikut tetangga, atau ada seseorang yang lagi sholat di situ. Bukan hanya buat instastory pakai mukena habis salah apa ini ya. Iya, itu yang bahayanya. Kalau sholat yang seperti itu maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah katakan rubba khaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Betapa banyak atau berapa banyak ya ada orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih tapi tidak mendapatkan pahalanya, fadilahnya dari sholat tarawih kecuali hanya rasa lelah, hanya karena begadang untuk tarawih saja. Tadi karena niat sholat tarawihnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita mulai
memperbaiki niat kita. Insya Allah kalau niatnya kita betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka fadilah itu, keutamaan itu akan kita dapatkan dan kita akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa nih fadilahnya. Tapi ada fadilah yang sangat luar biasa lagi nggak Ustaz yang antum ketahui tentang ibadah tarawih ini? Ya. Selain tadi kita akan salah satu bagaimana sarana media mencapai derajat ketakwaan. Ya. Yang kedua tadi tentunya pahalanya begitu banyaknya. Yang keempatnya ini yang sifatnya sosial. Ya, kemasyarakatan. Dengan kita tarawih berjamaah, kita bisa bertemu dengan saudara kita. Ketika ada yang kesulitan, tentunya kita bisa membantu dan seterusnya. Oke. Ustaz, tadi kan membahas fadilahnya tuh udah jelasin nih fadilah tentang sholat tarawih. Ada nggak sih yang lain nih? Koko Bujer nih penasaran gitu. Ada nggak sih fadilah sholat tarawih yang lainnya nih selain dari yang tadi yang udah sampaikan? Betul. Fadilah lainnya itu dari sisi sosialnya kali ya, seperti itu. Artinya dengan ketika kita sholat tarawih secara berjamaah, ketemu dengan tetangga kita, ketemu dengan masyarakat yang lain, terjalin silaturahim di situ. Kita bisa di situ ketika bertemu dengan orang-orang yang belum bantuan bisa kita bantu. Jadi manfaatnya sangat banyak. Bahkan salah satu keutamaan ketika kita silaturahim itu apa? Allah akan meluaskan rezeki dan memanjangkan umurnya. Itu banyak silaturahim. Nah, salah satu sarana silaturahim tadi adalah kita bisa berkumpul lewat sholat tarawih. Apalagi kemudian diiringi dengan tadarusan setelahnya. Betul-betul jadi ketika mungkin karena kesibukan kita bekerja, sehingga kemudian untuk interaksi dengan tetangga yang lainnya mungkin agak susah seperti itu. Nah, ini juga kesempatan kita bertemu bertatap muka dengan tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan terjadi silaturahim yang lebih erat lagi sehingga menjadikan lingkungan kita itu bisa lebih asli lagi, nyaman karena tetangganya saling peduli dan seterusnya. Betul. Apalagi di bulan puasa ini sholat tarawih itu yang belum pernah kelihatan tiba-tiba muncul. Nah, betul. Bisa ketemu kan. Wah, ini cantik, ketemu nggak? Biasanya kalau laki-laki selalu begitu. Kalau udah begitu niatnya udah salah. Niatnya udah salah tuh ya, awas nih ya teman-teman ya. Jadi memang fadilahnya banyak sekali ya di bulan Ramadan ini mengenai tentang ibadah sholat tarawih. Kita bisa silaturahim, ketemu banyak orang, sosialisasi, panjangkan umur, banyak rezeki, bukan hanya sholat tarawih kan, tapi dapat kebersamaannya juga bersama masyarakat. Bahkan di bulan Ramadan tuh luar biasa memang silaturahimnya. Bahkan buat teman-teman yang nggak sanggup buka puasa pun tinggal ke masjid sholat berjamaah sudah buka. Ini biasa yang dilakukan oleh kameramen kita di Jambi, sering dari masjid buat nyari takjil ya. Pasan itu bulan Ramadan bulan berkah. Salah satunya berkata di tempat takjil gratis. Takjil gratis nih mahasiswa biasanya. Ini kameramen diakui sama Rijal nih. Baik Ustaz. Berbicara tadi kan bahwa sholat tarawih itu kita bertemu dengan orang karena kita sholat berjamaah. Nah, bagaimana dengan sholat tarawih sendiri? Nah, apa sih perbedaannya mengenai tentang sholat tarawih sendiri dan berjamaah selain dari perbedaannya sendiri sama banyak orang nih? Ada nggak keutamaan sendiri atau pahala yang berbeda dan boleh nggak sholat tarawih sendiri gitu? Karena kan banyak juga teman-teman yang sibuk bekerja mungkin larut malam seperti itu. Jadi sebenarnya pahala bagaimana mengerjakan jamaah dan tidak, saya lihat pahalanya sama saja. Tapi mungkin tadi ada lebih dari ketika jamaah kita bisa nilai dari silaturahim. Itu yang menjadikan lebih utamanya ketika kita berjamaah. Tapi itu khusus untuk laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu memang diutamakannya untuk berjamaah. Tapi kalau perempuan, ya itu diutamakannya adalah sholatnya di rumah. Kalau emang di rumah ada jamaah sama anak dan sebagainya silahkan seperti itu lebih baik lagi. Tapi tadi kalau perempuan emang diusahakan untuk sholat ini adalah di rumah saja. Tapi laki-laki tadi berjamaah, tapi utamanya seperti itu. Berarti kalau misalnya laki-laki itu diharuskannya untuk berjamaah dan perempuan di rumah. Tapi di rumah sendiri, jangan rumah tetangga. Nanti bukan sholat tarawih ya, malah jadi ribut ya. Baik, buat teman-teman ini seru banget. Alhamdulillah Ustaz, dan kita dapat hal-hal yang positif dan semangat tentunya untuk melakukan ibadah sholat tarawih itu menjadi lebih gigih dan giat lagi. Karena memang agak malas banget gitu. Malasnya karena mungkin
Tadi kita belum membahas keutamaan dan fadilahnya. Sekarang kita udah tahu keutamaannya, pahalanya luar biasa. Mungkin buat selama ini buat teman-teman yang nonton kadang-kadang suka insecure sama dosa gitu kan, apakah dosa aku akan diampuni oleh Tuhan. Nah ini kesempatan di bulan Ramadan ya, karena sholat tarawih dan ibadah puasa bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Nah mungkin Ustaz bisa kasih tips atau closing statement atau semangat nih untuk teman-teman yang nonton biar mereka yang nonton itu makin semangat untuk ibadahnya di bulan suci Ramadan, selain dari sholat tarawih saja, tapi dari amalan-amalan yang lain. Boleh Ustaz kasih tips and tips sama teman-teman biar semangat khususnya tarawih dan semangat juga melakukan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Baik, Pak. Para sahabat dakwah Lentera Aswaja Podcast, ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita. Jadi bagaimana kita menumbuhkan semangat beribadah pada bulan Ramadan ini? Yang pertama, anggap ya bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bayangkan kalau seandainya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, pasti kita akan mengisi Ramadan ini dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Karena apa? Karena kalau seandainya kita tidak bertemu dengan Ramadan lagi, kapan lagi kita bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan, yang dimana dilipat gandakan segala amalan-amalan yang bila dibandingkan dikerjakan di bulan di luar Ramadan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuhkan keyakinan dan keikhlasan. Ini yang penting. Ya. Seandainya kita melaksanakan segala ibadah itu dengan rasa ikhlas, maka tidak ada yang namanya yang berat. Ya. Tapi emang namanya ibadah pasti berat, karena pasti kita banyak cobaan dan godaannya. Kita dari setan, setan tidak akan pernah diam untuk mengganggu kita supaya kita itu malas untuk beribadah. Maka salah satunya adalah bentuk mujahadah kita melawan hawa nafsu kita, melawan setan. Itu dengan semangat kita beribadah. Yang ketiga, tetapkan target kita. Apa setelah Ramadan itu yang kita inginkan? Tentunya kita kembali kepada ayat yang surat Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun. Seperti yang saya singgung di awal tadi, untuk mendapatkan derajat takwa ini perlu yang namanya kerja keras, jerih payah. Bukan sesuatu yang mudah. Nah, salah satunya adalah dengan kita mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita seperti itu, Mas. Luar biasa. Masya Allah, jadi makin semangat saya nih. Tipsnya luar biasa nih dari Ustaz. Saya jadi kayak terpesona dengan tips-tipsnya. Semoga saya bisa semangat, bisa meningkatkan ibadah saya di bulan suci Ramadan ini. Ya, semoga semua kita juga seperti itu. Amin. Semoga teman-teman yang nonton juga nih, mahasiswa Yuki, bisa melaksanakan ibadah dengan semangat walaupun berat. Tapi tenang Ustaz, kalau mahasiswa tuh sama yang berat-berat udah biasa. Gitu ya. Karena beban kosan lebih berat. Semangat untuk menjalani aktivitas teman-teman semua di bulan suci Ramadan ini. Kita tingkatkan lagi ibadah kita, semangat selalu, dan tentunya jangan lupa untuk selalu tersenyum, berpikir positif, tetap semangat dan optimis dalam menjalani hidup. Happy Day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.